Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas I. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang telah ditentukan pada tahapan-tahapan usia anak sehingga studi kasus. Jadi yang pertama yaitu tahapan pertumbuhan individu berdasarkan usia. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang terjadi secara bertahap seiring bertambahnya usia individu. Setiap tahap usia memiliki karakteristik pertumbuhan tersendiri yang mencakup aspek fisik, motorik, dan biologis. Pertama yaitu pada tahapan masa bayi 0 hingga 2 tahun. Pertumbuhannya sangat cepat, belajar mengontrol otot dan menggerakkan tubuh, mulai berjalan hingga berbicara dan mengenali lingkungan sekitar. Dan pada masa anak-anak 3 hingga 12 tahun, pertumbuhan fisik melambat namun koordinasi tubuh semakin baik, akan mulai menunjukkan keterampilan motorik halus dan kasar. Perkembangan otak juga mendukung kemampuan pola berpikir konkret dan bahasa. Dan pada masa remaja 13 hingga 18 tahun, masa pubertas, perubahan hormon fisik, tinggi badan, suara, rambut, dan tubuh, perkembangan seksual sekunder, awal terbentuknya identitas diri dan pemikiran abstrak. Dan pada masa tahapan dewasa 19 hingga 60 tahun, puncak kematangan fisik dan psikis, pertumbuhan melambat dan mulai stabil, fokus pada karir, keluarga, dan bertanggung jawab sosial. Dan pada masa lansia, umur 60 tahun, penurunan fungsi penglihatan, pendengaran, kekuatan otot, perlu adaptasi terhadap perubahan fisik dan peran sosial, refleksi terhadap makna hidup dan pencapaian. Kemudian yang kedua, perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Perkembangan adalah kemampuan atau tanggung jawab yang harus dicapai individu di setiap tahap usia agar ia dapat berkembang secara sehat dan seimbang. Menurut Hafiz, masa anak-anak belajar berjalan, berbicara, dan berinteraksi sosial sehingga belajar membaca, dan pada masa remaja mencari identitas diri, mengembangkan hubungan emosional dan sosial, dan mandiri dari orang tua. Dan pada masa dewasa muda, membangun hubungan cinta dan pernikahan, mulai karir, membentuk keluarga. Dan yang keempat, masa dewasa tengah, mengasuh anak dan mengkontribusi pada masyarakat, menjadi produktif dalam pekerjaan dan komunitas. Dan pada masa lansia, menyesuaikan diri, masa pensiun, menerima kemunduran fisik, merenungi dan menerima kehidupan yang telah dijalani. Tugas-tugas ini penting agar individu bisa menjalani hidupnya dengan seimbang, bahagia, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Adapun juga teori kognitif menurut perkembangan para ahli. Yang pertama, teori kognitif oleh Jean Piaget. Jean Piaget menjelaskan bagaimana cara berpikir anak berkembang seiring usia melalui 4 tahap. Tahapan yang pertama yaitu sensori motor, 0 hingga 2 tahun. Bayi yang belajar mulai indera dan gerakan, mulai memahami keberadaan objek meski tidak terlihat objek permanens. Dan tahapan yang kedua, pro-operasional, 2 hingga 7 tahun. Berpikir simbolik, mulai berkembang, anak egosentris dan belum bisa memahami logika konkret. Dan tahapan ketiga, operasional konkret, 7 hingga 11 tahun. Anak mampu berpikir logis tetapi masih terbatas pada hal konkret seperti konsep konservasi dan klarifikasi. Dan tahapan yang keempat, operasional formal, 12 tahun ke atas. Ia mampu berpikir abstrak dan hipotesis, mulai bisa merancang solusi logis untuk masalah. Dan adapun teori psikologis oleh Erik Erikson. Erik Erikson mengembangkan 8 tahap perkembangan psikologial yang masing-masing berisi konflik yang harus diselesaikan. Yang pertama itu trust mistrust, 0 hingga 1 tahun bayi belajar percaya kepada pengasuhnya,
Dan yang kedua, autonomi same 1 hingga 3 tahun anak belajar mandiri, misalnya toilet training. Dan yang kedua, initiative goal 3 sampai 6 tahun anak mulai mengambil inisiatif dalam bermain dan belajar. Dan tahapan 4 industri infiltratory 6 hingga 12 tahun anak belajar merasa kompeten di sekolah. Dan identify role confusion 12 hingga 18 tahun remaja mencari dan mendapatkan identitas diri. Dan isolation dewasa muda membangun hubungan yang erat dan saling percaya. Generatif dan stagnation dewasa tengah fokus pada kontribusi terhadap keluarga dan masyarakat. Integrity despair atau lansia refleks terhadap kehidupan atau menerima atau menyesalinya. Dan pada materi multiple intelligence diperkenalkan oleh Howard Gardner, teori ini menyatakan bahwa kecerdasan bukan hanya soal nilai akademik atau IQ, tetapi terdiri dari banyaknya jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu linguistik atau pandai berbicara dalam menulis dan membaca, atau cocok jadi jurnalis, penulis, atau guru. Dan kedua, logis matematis, pintar berhitung, berpikir logis dan sistematis, cocok juga jadi ilmuwan, insinyur, programmer. Dan yang ketiga, musikal, peka terhadap nada, irama, dan suara, bisa jadi cocok jadi musisi, komposer, atau penyanyi. Dan yang keempat, kinestetik, pandai menggunakan tubuh dalam bagian kegiatan fisik, cocok jadi atlet, penari, atau aktor. Visual spesial, mampu membayangkan dan memvisualisasikan objek, cocok jadi arsitek atau pelukis, desainer. Dan 6, interpersonal, yaitu pandai berinteraksi dan memahami orang lain, cocok jadi guru, konselor, dan pemimpin. Dan yang ketujuh, intrapersonal, memahami diri sendiri, emosi, dan memotivasi, cocok untuk profesi yang butuh refleksi diri. Dan naturalis, peka terhadap lingkungan juga alam, cocok jadi ahli biologi, petani, dan pecinta alam. Hal-hal tersebut membantu pendidik melihat dan mengembangkan potensi unik setiap siswa. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada kecerdasan logika dan bahasa, tetapi harus menyeluruh. Dan yang kelima, di sini ada studi kasus. Studi kasus di sini ada Edo dan Lani. Edo unggul dalam logika dan berhitung atau kecerdasan logis matematis, tetapi lemah dalam menulis. Sedangkan Lani unggul dalam bercerita dan menulis atau kecerdasan linguistik, tetapi lemah dalam matematika. Apa yang pendekatan atau pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru? Yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Edo diberikan latihan menulis yang terkait angka, grafik, atau data dalam bentuk cerita atau puisi, menghubungkan materi pembelajaran dengan kecerdasan dominan siswa. Sedangkan yang kedua, pembelajaran tematik terpadu, guru menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema agar siswa bisa mengembangkan berbagai kecerdasan. Dan yang ketiga, kegiatan kolaboratif. Edo dan Lani bisa bekerja sama dalam proyek kelompok, saling membantu di bidang kekuatan masing-masing. Dan yang keempat, menggunakan media yang variatif, video, lagu, atau alat peraga, cerita bergambar, dan permainan untuk mendukung kecerdasan yang berbeda. Penilaian berdasarkan multiple intelligence, guru tidak hanya menggunakan ujian tertulis, tetapi juga proyek atau karya tulis, presentasi, eksperimen, portofolio, kumpulan tugas terbaik, atau observasi saat kegiatan kelas. Dan penilaian diri dan teman sebaya, evaluasi dilakukan berdasarkan kemajuan individu, bukan pertandingan antara siswa. Penilaian harus adil agar menghargai penilaian dan keunikan dan potensial.